Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Risa, seorang mahasiswi yang aktif di media sosial, sangat mengagumi Nadine, seorang selebgram terkenal dengan kehidupan yang tampak sempurna. Setiap hari, Risa selalu mengikuti postingan Nadine, mulai dari fashion, gaya hidup mewah, hingga traveling ke berbagai tempat indah. Hidup Nadine terlihat begitu glamour, begitu sempurna. Namun, ada satu hal yang aneh. Akun Nadine tidak pernah melakukan live streaming atau menghadiri acara publik. Foto-fotonya selalu terlihat sempurna, tetapi tidak ada unggahan bersama teman atau keluarga. Sampai suatu hari, Risa menemukan sesuatu yang mengerikan. Nadine telah meninggal 2 tahun yang lalu, di apartemennya. Lalu, siapa yang selama ini mengelola akun media sosialnya? Dan lebih menyeramkan lagi, kenapa Risa mulai melihat sosok Nadine di cermin kamarnya? Risa menatap layar ponselnya dengan mata berbinar. Di Instagram, seorang wanita cantik dengan wajah sempurna baru saja mengunggah foto terbarunya. Selebgram itu berdiri di depan sebuah kafe mewah, mengenakan gaun putih elegan dengan makeup flawless dan rambut bergelombang yang tampak begitu sempurna. Captionnya sederhana, "Enjoying my little coffee break, minuman panas kilauan blessed happy life." Dalam hitungan detik, ribuan likes dan komentar membanjiri unggahan itu. Risa menggigit bibirnya, merasakan kecemburuan sekaligus kekaguman. Kapan aku bisa sekeren ini? Pikirnya. Nadine, selebgram terkenal yang ia ikuti sejak setahun terakhir, adalah sosok yang Risa anggap sebagai panutan. Hidup Nadine tampak sempurna. Sejak pertama kali menemukan akun Nadine, Risa langsung terobsesi. Setiap hari, ia selalu mengecek Instagram Nadine. Dari OOTD, outfit of the day, makeup routine, tempat-tempat yang dikunjungi, hingga gaya hidup glamour yang selalu dipamerkan. Nadine selalu terlihat bahagia, selalu tampak glowing, tanpa beban, tanpa masalah. Berbeda dengan Risa, yang hidupnya biasa saja. Sebagai mahasiswi semester 4, ia hanya punya uang pas-pasan. Kosnya sederhana, pakaian biasa saja, makanan, warteg langganan di dekat kampus. Namun, sejak mengikuti Nadine, Risa ingin berubah. Ia mulai mengubah gaya hidupnya. Setiap gajian dari pekerjaan paruh waktunya, ia sisihkan uang untuk membeli baju yang mirip dengan yang dipakai Nadine. Ia juga mulai meniru cara berfoto Nadine. Sudut pengambilan gambar harus estetis. Filter harus pas. Caption harus singkat, tetapi terkesan deep. Bahkan, ia mulai mendatangi tempat-tempat yang pernah dikunjungi Nadine. Kafe yang Nadine datangi minggu lalu, Risa harus ke sana. Spot foto yang Nadine unggah di Instagram, Risa harus berfoto di tempat yang sama. Ia ingin menjadi versi Nadine dalam hidupnya. Namun, semakin ia mendalami, semakin banyak hal aneh yang ia temukan. Suatu malam, Risa sedang scrolling Instagram seperti biasa. Ia memperhatikan feed Nadine dengan seksama. Semua fotonya sangat sempurna. Namun, ada sesuatu yang janggal. Foto-foto Nadine selalu diambil dari sudut yang mirip. Pencahayaannya terlihat sama, seolah diambil dalam waktu yang berdekatan. Tidak ada foto candid. Semuanya tampak disusun dengan sangat rapi. Bahkan, tidak ada foto bersama teman atau keluarganya. Semua hanya dirinya sendiri. Aneh. Risa mulai membuka komentar-komentar di unggahan Nadine. Sebagian besar berisi pujian dan emoji hati. Namun, ada beberapa komentar yang tampak berbeda. The Winoff, kok aku gak pernah lihat kamu di event, Nat? Kamu tuh beneran ada nggak sih? Ryonder, guys, serius deh, ada yang pernah ketemu dia langsung? Amaliapter, kenapa fitnya kayak diambil dari stok foto? Risa mengernyit. Tidak ada satupun komentar ini yang dibalas oleh Nadine. Namun yang lebih aneh, beberapa komentar lama yang bertanya tentang keberadaan Nadine tiba-tiba menghilang. Seolah dihapus secara sengaja. Risa merasa penasaran.
Ia mulai mencari informasi tentang Nadine di internet. Namun, tidak banyak yang bisa ditemukan. Tidak ada artikel wawancara dengan media. Tidak ada video live atau podcast di mana ia berbicara langsung. Akun TikToknya hanya berisi video-video estetik tanpa suara. Bahkan, saat Risa mencari nama lengkap Nadine di Google, ia tidak menemukan informasi apapun selain akun Instagramnya. Seolah Nadine hanya ada di media sosial. Dan yang lebih menyeramkan, tidak ada satupun orang yang pernah bertemu Nadine secara langsung. Saat Risa mulai merasa aneh dengan semua ini, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Nadine Official mulai mengikuti Anda. Mata Risa membelalak. Nadine mulai mengikutinya, jantungnya berdegup lebih cepat. Dia melihat akunku, pikirnya dengan rasa senang bercampur takut. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pesan DM masuk dari akun Nadine. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Kamu ingin jadi aku. Risa menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Kamu ingin jadi aku. Pesan dari akun Nadine Official masih terpampang di layar. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia tidak pernah menyangka bahwa idolanya akan mengirim pesan langsung kepadanya. Namun, ada sesuatu yang terasa salah. Kalimat itu terdengar aneh. Risa berpikir sejenak. Mungkin ini hanya pesan otomatis dari tim manajemen Nadine? Atau mungkin hanya strategi pemasaran untuk menarik perhatian pengikutnya? Namun, saat ia membuka kembali profil Nadine, hal yang lebih aneh mulai muncul. Semua foto terlihat terlalu sempurna. Sudut pengambilan gambarnya selalu sama. Pencahayaan tidak pernah berubah. Tidak ada foto candid. Dan tidak ada foto yang benar-benar baru. Seolah semua unggahan ini sudah disiapkan sejak lama. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti Risa. Ia mencoba mengomentari salah satu unggahan terbaru Nadine. Cantik banget Kak Nadine. Pengen bisa secantik ini hati merah 2. Tidak sampai 5 detik kemudian, sebuah balasan muncul. Namun, bukan teks. Hanya satu emoji. Risa mengernyit. Kenapa cuma emoji? Kenapa tidak membalas dengan kata-kata? Ia mencoba mengomentari foto lain. Dan lagi-lagi, balasan cepat muncul. Hanya emoji. Tanpa kata-kata. Ada yang aneh. Biasanya, selebgram dengan jutaan pengikut tidak akan membalas komentar secepat itu. Apalagi, dengan cara yang sama, tanpa variasi. Risa mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang sebenarnya mengelola akun ini? Dan kenapa hanya Risa yang mendapatkan balasan? Semakin ia memperhatikan akun Nadine, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. 1. Tidak ada unggahan Instagram Story. Biasanya, influencer aktif akan membagikan momen keseharian mereka di Instagram Story. Namun, akun Nadine hanya berisi foto-foto lama. 2. Tidak ada video atau live streaming. Nadine hanya memposting foto. Tidak ada video pendek. Tidak ada sesi live Instagram. 3. Tidak ada interaksi dengan orang lain. Di kolom komentar, tidak pernah ada foto atau mention dari teman-temannya. Semua unggahan hanya berisi dirinya sendiri. Seolah-olah, Nadine tidak pernah benar-benar hidup. Risa mencoba menghubungi Nadine melalui DM. Kak Nadine, aku ngefans banget sama kakak. Kapan nih ada live di Instagram? Pengen denger suara kakak langsung. Pesannya terkirim. Namun, tidak ada balasan. 5 menit, 10 menit, 1 jam. Tetap tidak ada balasan. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Saat Risa membuka kembali halaman Instagram Nadine, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah unggahan baru muncul di feed. Foto selfie Nadine, dengan latar belakang yang tidak asing. Risa mengerjap. Ia mengenali tempat itu. Itu adalah kafe tempat Risa sering belajar sendirian. Tapi, Nadine tidak mungkin ada di sana, kan? Dengan tangan gemetar, Risa melihat keterangan waktu unggahan itu. Diupload 5 menit yang lalu. Tidak mungkin. Risa merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Ia mencoba mencari foto-foto lama Nadine. Apakah mungkin foto ini adalah foto lama yang baru diunggah? Namun, saat ia membandingkan unggahan terbaru itu dengan foto-foto sebelumnya, ada sesuatu yang aneh. Nadine tidak pernah berubah. Wajahnya tetap sama. Gaya rambutnya tidak pernah berbeda. Bahkan, pakaian yang ia kenakan seringkali sama dengan unggahan yang lain. Seolah-olah, ia tidak pernah benar-benar mengambil foto baru. Seolah, foto-fotonya diambil dalam satu waktu, bertahun-tahun yang lalu, dan diunggah sedikit demi sedikit, untuk membuat orang-orang percaya bahwa ia masih ada. Jantung Risa berdegup semakin kencang. Siapa sebenarnya Nadine? Kenapa tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung? Siapa yang mengelola akun ini? Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut di Google. Namun, tidak ada artikel terbaru tentang Nadine. Tidak ada wawancara. Tidak ada video atau berita yang membahasnya. Hanya satu artikel lama yang akhirnya menarik perhatiannya. Judulnya, seorang selebgram ditemukan tewas di apartemennya. Polisi menduga meninggal 2 tahun lalu. Risa merasa tubuhnya mendadak membeku. Ia baru saja menemukan sesuatu yang mengerikan. Jari-jari Risa gemetar saat menggulir layar ponselnya. Artikel itu. Tidak mungkin. Matanya menyusuri judul berita yang terpampang di layar. Seorang selebgram ditemukan tewas di apartemennya. Polisi menduga meninggal 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? Tidak mungkin. Nadine masih aktif di Instagram. Baru kemarin ia memposting foto selfie di sebuah kafe. Lalu, siapa yang sebenarnya mengunggah foto-foto itu? Dengan napas memburu, Risa membaca isi artikel tersebut. Seorang wanita muda bernama Nadine A, 23, ditemukan tewas di unit apartemennya di Jakarta Selatan. Jasadnya pertama kali ditemukan oleh pihak pengelola apartemen setelah warga sekitar mencium bau busuk yang berasal dari unitnya. Bau busuk? Darah Risa berdesir. Tangannya mencengkeram ponsel lebih erat. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Nadine sudah meninggal lebih dari 2 minggu sebelum jasadnya ditemukan. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekerasan di tempat kejadian. Polisi menduga korban meninggal karena bunuh diri atau penyakit yang tidak terdeteksi. Risa menelan ludah. 2 minggu. Membusuk. Di apartemennya sendiri. Sendirian. Tanpa ada yang menyadari. Namun, yang paling membuat Risa merinding adalah bagian akhir artikel itu. Pihak kepolisian menghubungi keluarga Nadine, namun ditemukan fakta bahwa korban sudah lama tidak berkomunikasi dengan siapapun sebelum kematiannya. Bahkan, tidak ada teman dekat atau sahabat yang mengetahui keberadaannya sebelum insiden ini. Tidak ada teman, tidak ada keluarga yang mencarinya. Lalu, siapa yang mengelola akun Instagramnya selama ini? Dan bagaimana mungkin akun itu masih aktif? Jantung Risa berdegup lebih cepat. Ia kembali membuka Instagram Nadine. Layar ponselnya menampilkan profil yang sudah tidak asing lagi baginya. 1-2 juta pengikut. Ratusan komentar di setiap unggahan. Tempat-tempat mewah dan eksklusif. Tapi sekarang, Risa melihatnya dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai akun seorang influencer yang ia idolakan, tapi sebagai sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dengan tangan gemetar, Risa membuka unggahan terbaru Nadine. Di-upload kemarin. Sebuah foto selfie. Nadine tersenyum lembut, mengenakan baju putih, dengan latar belakang tembok apartemen yang tampak bersih dan minimalis. Captionnya, "Stay pretty." Risa menggigit bibirnya. 2 tahun lalu, Nadine sudah mati. Tapi, akun ini masih hidup. Masih mendapat komentar dan like dari ribuan orang yang tidak tahu kebenarannya. Masih membalas pesan dan berinteraksi dengan pengikutnya. Dan yang lebih menyeramkan, masih terus mengunggah foto-foto baru. Risa merasakan bulu kuduknya meremang. Ia membuka bagian komentar di unggahan terbaru Nadine. Ribuan orang memuji kecantikannya. Tapi ada beberapa komentar yang menarik perhatian. Cindy Pertm. Nadine, kok aku gak pernah lihat kamu di event-event influencer? Rionde.
Serius deh, ada yang pernah ketemu Nadine langsung? Amanda A. Foto-fotonya kok kayak diambil di waktu yang sama ya? Ada yang merasa aneh nggak? Risa menggigit kukunya. Komentar-komentar itu sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Namun, beberapa menit kemudian, komentar-komentar itu menghilang. Seolah ada yang menghapusnya. Atau, ada yang tidak ingin kebenaran terbongkar. Dengan panik, Risa mencoba menghubungi salah satu orang yang pernah berkomentar. Rionder. Ia mengirim pesan. Hai, maaf mengganggu. Aku lihat kamu pernah komen di Instagram Nadine. Aku juga merasa ada yang aneh sama akun itu. Bisa ngobrol? Pesannya terkirim. Namun, beberapa detik kemudian, akun Rionder menghilang. Seperti tidak pernah ada. Risa langsung merinding. Ada sesuatu yang salah. Ia mencoba mencari akun Cindy Pertm dan Amanda A. Namun, hasilnya sama. Mereka menghilang. Seolah seseorang atau sesuatu telah menghapus mereka dari internet. Atau lebih buruk lagi, mereka telah diambil oleh sesuatu. Jari-jari Risa mulai berkeringat. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layarnya. Pesan baru dari Nadine Official. Kamu ingin tahu lebih banyak tentang aku? Risa nyaris menjatuhkan ponselnya. Matanya membelalak. Nadine sedang mengawasinya. Dan sekarang, Risa tidak bisa mundur lagi. Pikiran Risa kacau. Sejak tadi, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Tapi logikanya tidak bisa menerima kenyataan itu. Bagaimana mungkin akun seseorang yang telah meninggal 2 tahun lalu masih aktif? Siapa yang mengelola akun itu? Dan yang lebih penting, kenapa akun itu menghubungi dirinya? Napasnya terasa berat. Pikirannya berputar, mencari jawaban. Aku harus mencari tahu. Risa mulai mengetik di Google. Misteri akun media sosial yang masih aktif setelah pemiliknya meninggal. Hasil pencarian muncul. Beberapa artikel membahas akun media sosial orang yang sudah meninggal yang masih dikelola oleh keluarga atau tim manajemen. Tapi kasus Nadine berbeda. Tidak ada keluarga yang mengelola akunnya. Dan lagi, akun itu masih membalas komentar dan mengunggah foto baru seolah Nadine masih hidup. Sampai akhirnya, Risa menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan. Di antara hasil pencarian, ada satu tautan yang menarik perhatiannya. Sebuah forum diskusi misteri online. Judul threadnya, akun yang dikelola arwah, kasus selebgram Nadine. Jari Risa menyentuh layar, membuka forum itu. Forum itu dipenuhi oleh orang-orang yang mengaku pernah mengikuti akun Nadine. Dan semuanya merasakan keanehan yang sama. Beberapa komentar yang menarik perhatian Risa. Ghost Watcher. Gue udah follow Nadine dari 3 tahun lalu. Tapi sadar ada yang aneh. Kenapa dia gak pernah bikin video atau live? Semua fotonya kayak diambil di hari yang sama. Dark Web Hunter. Temen gue pernah DM dia dan dapat balasan aneh. Sejak itu, dia mulai sering ngalamin gangguan, sampai akhirnya dia hapus IG-nya. Shadow Seeker. Gue pernah coba cari apartemennya. Ada hal yang bikin gue gak bisa tidur seminggu. Risa semakin merinding. Akun Nadine bukan sekadar akun biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar. Risa menggulir ke bawah. Sampai ia menemukan satu komentar yang membuatnya benar-benar ketakutan. Whisper of the Dead. Jika kamu pernah mendapatkan pesan langsung dari akun Nadine, jangan pernah membalas. Jantung Risa berdegup kencang. Terlambat. Ia sudah membalas pesan itu. Pikiran Risa mulai kacau. Ia kembali ke DM Instagram. Pesan dari Nadine masih ada di sana. Kamu ingin tahu lebih banyak tentang aku? Dan lebih menyeramkan lagi, pesannya telah dibaca. Namun, Risa tidak pernah membuka chat itu sebelumnya. Lalu siapa yang membaca pesan itu? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Bel panggilan video dari Nadine Official. Risa nyaris menjatuhkan ponselnya. Nadine menelponnya. Jantungnya berdetak makin cepat. Ia tidak berani mengangkatnya. Tapi panggilan itu terus berdering.
Sampai akhirnya, panggilan berakhir dengan sendirinya. Risa menghela napas, tapi sebelum ia bisa tenang, notifikasi baru muncul. Pesan suara dari Nadine Official. Risa menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat membuka pesan suara itu. Dengan napas tertahan, ia menekan tombol play. Dari ponselnya, terdengar suara pelan. Suara seorang perempuan. Lembut, namun dingin. Risa. Risa langsung menutup pesan itu. Dadanya berdegup kencang. Bagaimana Nadine tahu namanya? Bagaimana ia bisa menyebutnya langsung? Ini bukan kebetulan. Seseorang, atau sesuatu, benar-benar sedang mengawasinya. Pikiran Risa kacau. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia memutuskan untuk kembali ke forum dan bertanya. Risa 98. Aku baru aja dapat DM dari akun Nadine. Bahkan dia nelepon aku barusan. Aku harus gimana? Tidak butuh waktu lama. Seseorang langsung membalas. Wisprof Tedeat. Tolong jangan balas. Blokir sekarang. Dark Web Hunter. Pergi dari tempatmu sekarang. Shadow Seeker. Jangan lihat ke cermin. Risa mengerjap. Jangan lihat ke cermin. Tanpa sadar, ia mengangkat kepalanya, menatap cermin di kamarnya. Dan saat itulah, darahnya membeku. Di cermin, ia masih melihat dirinya sendiri. Namun ada satu hal yang aneh. Bayangannya tersenyum, padahal Risa tidak sedang tersenyum. Ia langsung menjauh dari cermin. Jantungnya berdetak kencang. Bulu kuduknya meremang. Dan saat ia melihat kembali ke layar ponselnya, ada DM baru dari Nadine Official. Pesan itu hanya berisi satu kata. Hai. Risa tidak bisa bernapas dengan tenang. Tangannya masih gemetar saat ia menatap layar ponselnya. DM dari Nadine Official masih terbuka. Pesannya pendek. Hanya satu kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hai, kamu ingin jadi aku? Dan sebuah foto. Foto selfie Nadine. Namun, ada sesuatu yang janggal. Risa menatap foto itu lebih lama. Nadine tersenyum lembut, seperti biasa. Namun, saat Risa memperhatikan lebih dekat, bayangan di cermin di belakang Nadine berbeda. Posisi kepala Nadine di cermin sedikit miring. Tangannya tidak memegang ponsel. Dan lebih menyeramkan lagi, mata bayangan di cermin menatap langsung ke arah Risa. Padahal Nadine sedang menatap kamera. Jantung Risa berdegup semakin kencang. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah bayangan tidak mengikuti gerakan aslinya? Ia ingin mengabaikannya. Namun, tangannya tergerak sendiri untuk mengetik balasan. Ini foto lama, kan? Pesannya terkirim. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ponselnya tiba-tiba mati. Layarnya benar-benar hitam. Tidak ada respons. Tidak ada getaran. Seolah-olah ponselnya dicabut dari kehidupan. Risa mencoba menyalakannya kembali. Jantungnya berdebar lebih cepat. Layar hitam itu akhirnya menyala kembali. Namun, ada sesuatu yang berubah. Wallpaper ponselnya berubah. Sebelumnya, wallpaper itu hanya foto biasa, pemandangan malam yang ia ambil sendiri. Namun kini, foto Nadine, atau lebih tepatnya, foto dirinya sendiri, tapi dengan senyum yang bukan miliknya. Darah Risa membeku. Ia mengangkat ponselnya, mencoba melihat lebih dekat. Wajah di wallpaper itu, wajahnya sendiri, tapi senyumnya terlalu lebar, terlalu kaku, terlalu tidak manusiawi. Matanya juga berbeda. Bukan mata yang biasanya ia lihat di cermin. Mata itu bukan miliknya. Dengan panik, Risa mencoba mengganti wallpaper. Ia masuk ke pengaturan. Namun, opsi untuk mengubah wallpaper hilang. Ia tidak bisa menghapusnya. Ia mencoba membuka galeri. Dan sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Di dalam galeri, tidak ada foto lain. Hanya satu foto. Foto dirinya yang tersenyum aneh itu. Risa mulai menangis. Ini tidak mungkin nyata.
Ia mencoba mematikan ponselnya lagi. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, layar ponselnya menyala sendiri. Aplikasi Instagram terbuka otomatis. Dan sebuah unggahan baru muncul di feed Nadine Official. Sebuah foto. Bukan foto Nadine, tapi foto Risa. Dengan senyum mengerikan yang sama. Captionnya, "Selamat datang." Risa duduk di ranjangnya dengan tubuh gemetar. Ponselnya tergeletak di sampingnya. Layarnya masih menyala, menampilkan foto dirinya sendiri di akun Instagram Nadine. Foto itu baru diunggah beberapa detik lalu. Captionnya, "Selamat datang." Risa menggigit bibirnya. "Selamat datang. Di mana? Apa maksudnya?" Ia tahu ini sudah kelewatan. Ia harus mencari jawaban. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran ini adalah mendatangi tempat di mana semua ini bermula. Apartemen Nadine. Risa mencari alamat Nadine di internet. Ia kembali ke artikel lama yang ia temukan beberapa hari lalu. Di sana, tertulis alamat apartemen tempat Nadine ditemukan tewas. Pakupin Bundar Apartemen Dahlia Tower, Jakarta Selatan. Sebuah kompleks apartemen mewah. Namun, sejak kasus kematian Nadine, unitnya sudah lama kosong. Setidaknya, itu yang ditulis dalam berita. Namun, jika apartemen itu kosong, kenapa akun Nadine masih aktif? Kenapa ada unggahan baru setiap hari? Risa menggigil. Namun, ia sudah mengambil keputusan. Ia akan pergi ke sana. Malam itu, Risa menaiki taksi menuju apartemen Dahlia Tower. Jalanan sepi. Lampu kota berkedip-kedip di kejauhan. Ia melirik ponselnya, memastikan alamatnya benar. Di dalam hati, ia berharap apartemen itu hanyalah bangunan kosong yang tidak berpenghuni. Namun, ada sesuatu yang terus mengusiknya. Ketika ia membuka Instagram, ada unggahan baru dari akun Nadine. Foto apartemen Dahlia Tower. Diambil dari sudut yang sama dengan tempat Risa sedang berada sekarang. Risa langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Seseorang sedang mengawasinya. Tapi siapa? Apartemen ini sudah lama kosong. Namun, jika benar-benar kosong, bagaimana mungkin ada unggahan baru dari tempat ini? Risa menatap gedung apartemen yang menjulang di hadapannya. Sebagian besar jendela tampak gelap. Namun, di lantai 15, ada satu jendela yang menyala. Jendela itu unit milik Nadine. Risa menelan ludah. Pikirannya mulai kacau. Apakah ia harus masuk? Atau lebih baik ia kembali saja? Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, seorang satpam menghampirinya. "Mbak, nyari siapa?" Suara itu membuat Risa tersentak. Ia menoleh, melihat seorang pria berseragam satpam menatapnya curiga. Saya mau tanya soal penghuni di lantai 15. Satpam itu langsung menegang. Ekspresinya berubah. "Unit itu sudah lama kosong, Mbak. Tidak ada yang tinggal di sana." Risa merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Tapi saya lihat lampunya masih menyala," ujarnya, menunjuk ke atas. Satpam itu mengerutkan kening, lalu menggeleng. "Nggak mungkin, Mbak. Listrik di unit itu udah lama dimatikan. Seharusnya nggak ada yang bisa nyalain lampu di sana." Risa membeku. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, ponselnya bergetar. Bel DM baru dari Nadine Official. Pesan itu hanya berisi 2 kata. "Naiklah." Risa langsung merasakan darahnya membeku. Bagaimana bisa akun itu tahu bahwa ia ada di sini? Siapa yang mengirim pesan itu? Apa yang ada di atas sana? Satpam itu masih menatapnya, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Mbak, kalau saya boleh saran, jangan coba-coba naik ke sana. Sudah banyak yang nyoba, tapi nggak ada yang tahan lama. Mereka semua pergi, dan nggak mau balik lagi. Dan beberapa orang..." Satpam itu menghentikan kalimatnya, lalu menggeleng. "Udahlah, Mbak, mending pulang." Risa menelan ludah, tapi ia sudah terlalu jauh.
Ia tidak bisa kembali tanpa mendapatkan jawaban. Dengan langkah berat, ia berjalan ke dalam apartemen. Hatinya berdebar kencang saat ia memasuki lift. Lantai 15. Ia menekan tombol itu, dan pintu lift tertutup perlahan. Lift bergerak naik. 10, 11, 12. Hatinya makin tak menentu. 13, 14. Dan akhirnya, ting! Pintu lift terbuka. Lantai 15. Risa melangkah keluar dari lift. Koridor panjang dan sepi. Lampu-lampu lorong redup. Beberapa bahkan berkedip-kedip. Ia berjalan perlahan, mencari unit milik Nadine. Sampai akhirnya, ia berhenti di depan pintu nomor 1508. Pintu itu tertutup rapat. Namun, yang membuatnya merinding, pintu itu tampak bersih. Seolah masih ada seseorang yang tinggal di dalamnya. Dengan napas tertahan, Risa mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Nadine. Tidak ada jawaban. Namun, saat ia akan berbalik pergi, suara pelan terdengar dari dalam. Masuklah. Risa terhuyung mundur. Suaranya terdengar seperti suara Nadine. Namun, suara itu hanya seperti bisikan di dalam kepalanya. Apakah ia benar-benar mendengarnya? Atau hanya halusinasi? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu apartemen itu terbuka sendiri. Udara dingin langsung menyergap tubuh Risa. Di dalam, apartemen itu tampak normal, rapi, bersih. Tidak seperti tempat yang sudah ditinggalkan selama 2 tahun. Namun, ada sesuatu yang membuat Risa ketakutan. Di dinding ruang tamu, ada cermin besar. Dan di dalam cermin itu, ada seseorang yang sedang berdiri. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan baju putih. Senyumnya terlalu lebar. Risa ingin berteriak. Namun sebelum ia bisa bergerak, sosok itu melangkah keluar dari cermin, langsung ke arahnya. Udara di dalam apartemen begitu dingin. Risa tidak bisa bergerak. Di hadapannya, sosok wanita berambut panjang baru saja melangkah keluar dari cermin. Senyumnya begitu lebar. Mata hitamnya menatap Risa tanpa berkedip. Nadine. Tapi ini bukan Nadine yang ia kagumi. Ini bukan selebgram cantik yang selama ini ia idolakan. Yang berdiri di hadapannya sekarang bukan manusia. Dan ia menginginkan sesuatu. Tubuh Risa. Risa mencoba berlari. Tapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Tangannya gemetar. Ingin meraih gagang pintu. Tapi pintu apartemen itu tertutup rapat. Dan saat ia melirik ke cermin besar di dinding, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri. Namun wajahnya berbeda. Bukan wajahnya. Wajah Nadine. Wajah itu tersenyum padanya. Penuh ejekan. Mulutnya bergerak. Tapi bukan Risa yang berbicara. Melainkan suara lain. Suara yang terdengar tepat di telinganya. Kini giliranmu. Aku butuh tubuh baru. Biar aku hidup melalui kamu. Risa ingin berteriak. Tapi tenggorokannya tercekat. Tubuhnya terasa semakin berat. Dan saat itu, ponselnya tiba-tiba menyala. Layar Instagram terbuka dengan sendirinya. Dan mulai siaran langsung. Di layar ponsel, ia melihat dirinya sendiri. Tapi, itu bukan dirinya. Risa memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Di layar live Instagram, ia melihat sosok yang berdiri di apartemen ini. Bukan dirinya, melainkan Nadine. Senyum Nadine terlihat jelas di layar. Seolah-olah, Risa telah menjadi dirinya. Komentar mulai bermunculan di live Instagram. Cindy Pratm. OMI Nadine akhirnya live. Udah lama banget. Rionder. Gila Nadine, makin cantik aja. Amaliapter. Aku pikir kamu udah. Ya, sudahlah. Welcome back, Queen. Mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka lihat bukanlah Nadine. Mereka tidak tahu bahwa yang ada di balik layar bukan manusia. Cahaya di apartemen tiba-tiba mati. Gelap. Tinggi.
Namun layar ponsel Risa masih menyala. Di layar itu, bayangannya terus tersenyum. Mata Nadine menatapnya dari balik pantulan layar. Dan kemudian, layar ponselnya menjadi hitam. Hanya ada bayangan seorang wanita yang tersenyum di belakangnya. Lalu, suara itu berbisik lagi. "Terima kasih, Risa. Sekarang aku bisa hidup lagi." Malam itu, akun Nadine Official kembali mengunggah foto baru. Sebuah selfie yang sempurna. Nadine berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih yang elegan. Senyumnya terlihat lembut, seperti biasa. Captionnya sederhana, "Stay pretty." Dua hati kilauan. Ratusan komentar membanjiri unggahan itu. "Cindy Pertm, Queen is back. Aku kangen banget lihat feed kamu." Ryonder, akhirnya update lagi. Nadine selalu flawless. Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Amaliapter, cantik banget. Pengen jadi kayak kamu. Tak ada satupun yang menyadari bahwa wanita di dalam foto itu bukanlah Nadine. Sudah beberapa minggu sejak kejadian di apartemen Dahlia Tower, tidak ada berita tentang Risa. Ia menghilang begitu saja. Tidak ada yang mencarinya. Tidak ada yang bertanya. Karena bagi dunia, Risa tidak pernah ada. Dan Nadine masih tetap hidup. Di tempat lain, seorang mahasiswi bernama Alia sedang duduk di kamar kosnya. Tangannya menggenggam ponsel. Matanya menatap layar dengan penuh kekaguman. Ia baru saja menemukan akun Instagram Nadine. Dan langsung terobsesi. Gaya hidupnya begitu sempurna. Cantik, kaya, selalu bahagia. Alia ingin menjadi seperti dia. Ia mulai mengikuti setiap unggahannya. Menelusuri feed yang rapi. Membaca caption penuh inspirasi. Melihat senyum Nadine yang tak pernah pudar. Dan saat ia membuka DM-nya, sebuah pesan muncul. Dari Nadine Official. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Hai, kamu ingin jadi aku?" Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.